Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat berjumpa lagi dengan saya Pak D. Dan kali ini saya akan membagikan video saya yang berkenaan dengan trip dari Jawa Tengah ke Bali dan Lombok dalam 12 hari. Di sini saya akan membagikan apa saja yang perlu disiapkan, travel itinerary, baik itu biaya dan budgetnya, dan tempat-tempat mana saja yang Pak D kunjungi pada saat itu. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Baiklah, sebelum kita melanjutkan tip-tip apa saja yang dilakukan dalam road trip ke Bali dan Lombok ini, ada baiknya saya perkenalkan anggota tim saya yang juga merangkap sebagai peserta dari tur ini. Karena dalam tur ini setiap anggota tim punya tugas dan tanggung jawab masing-masing yang akan dilaksanakan ketika pelaksanaan trip ini. Dan yang pertama adalah saya sendiri, Pak D. Saya di sini bertugas sebagai travel planner, budgeter planner, sekaligus supir, kuli, humas, security juga, serta purchasing order. Karena perjalanan ini lebih banyak saya rencanakan dengan berdiskusi dengan anggota tim yang lain. Dan anggota tim saya yang kedua adalah Bude. Bude adalah financial department, bendahara, budgeter approval, juga seksi konsumsi, juga mempersiapkan segala macam perlengkapan, masuk baju dan lain-lainnya. Karena trip ini bukan hanya sebentar, tapi trip ini 12 hari yang memang butuh perencanaan yang matang supaya kita tidak terkendala nantinya. Dan yang ketiga dari tim ini adalah kakak. Kakak di sini bertugas sebagai supir spare, sekaligus bodyguard, sekaligus security, sekaligus kuli, terkadang juga jadi travel advisor. Perannya sangat penting juga sehingga perjalanan ini bisa berjalan lancar dan tidak meleset dari rencana perjalanan yang sudah kita lakukan. Dan yang keempat dari tim saya adalah Simba. Mbak ini saya tugaskan sebagai sekretari, travel assistant, travel advisor juga, dan juga memberikan saran-saran kepada saya tempat-tempat mana saja yang akan dikunjungi, baiknya seperti apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Karena Simba ini sering lihat-lihat di media sosial dan internet. Dan yang kelima dari tim saya adalah Ade. Ade ini sebagai tim penggembira, tukang pijet juga, dan travel advisor juga. Dan yang utama adalah tunggang komplain. Tapi tugasnya penting juga di dalam tim ini karena selalu bisa memberikan semangat-semangat yang menggembirakan sehingga perjalanan ini berjalan dengan lancar. Hal yang perlu kita persiapkan dalam sebuah road trip adalah yang utama adalah travel itinerary. Karena dengan travel itinerary kita harus menentukan berapa hari kita akan menjalankan road trip tersebut, akomodasi mana saja yang kita akan singgahi, dan tempat rekreasi mana saja yang kita kunjungi. Karena dengan travel itinerary kita bisa mengatur budget. Nah, budget itu adalah yang utama dalam sebuah perjalanan, supaya kita lebih bisa mengatur budgetnya juga dan memilih mana yang terbaik, serta kita lebih bisa menikmati dengan travel itinerary, kita lebih bisa menikmati liburan dan memperkirakan segala macam masalah dan risikonya, dan kita bisa mengetahui solusinya seandainya dalam perjalanan tersebut kita mengalami masalah. Travel itinerary itu adalah hal yang penting dalam sebuah perjalanan. Dan dalam trip ini saya menggunakan Traveloka sebagai mitra perjalanan saya, sebagai mitra perjalanan saya yang selalu setia dan terbaik. Traveloka dulu dan Travel Lancar kemudian.
Di Traveloka kita bisa milih akomodasi mana saja yang sesuai dengan budget kita, tapi juga akomodasi itu adalah akomodasi terbaik yang sesuai dengan apa yang kita mau. Banyak pengalaman saya dengan Traveloka dan saya sudah menggunakan Traveloka semenjak 2012 dan selama ini tidak pernah mengecewakan. Dan Traveloka adalah buat saya sangat membantu sekali ketika saya melakukan trip perjalanan ke Singapura ataupun kemana saja, ada masalah-masalah segala macam, mereka banyak membantu saya. Dan hal yang perlu kita persiapkan selanjutnya adalah barang bawaan serta makanan ringan dan minuman yang menyehatkan. Karena kalau kita tidak sehat, bisa dipastikan kita tidak akan bisa menikmati perjalanan ini. Kebetulan Pak Ade baru saja membeli mesin kangen water dengan tipe SD501 yang katanya berkhasiat karena merupakan air alkali yang mengandung antioksidan dan dapat menangkal radikal bebas serta berfungsi seperti baterai alkali dalam tubuh kita. Dan Pak Ade buktikan dalam penjahit dan hasilnya adalah perfecto. Dan selanjutnya yang perlu kita perhatikan lagi adalah memilih hari yang baik agar perjalanan kita ini lancar, aman, dan membahagiakan. Dan dalam memilih hari yang baik ini, Pak Ade menggunakan metode primbon. Betal jemur ada makna yang terdapat dalam bab lelungan adoh. Dan kebetulan Pak Ade adalah orang Jawa, dan sebagai orang Jawa kita harus bisa menghormati kearifan lokal dengan lebih tetap mengutamakan prinsip-prinsip yang agama yang kita anut masing-masing. Sebelum perjalanan kita mulai, kita harus menekankan kepada masing-masing peserta atau setiap peserta perjalanan agar menjaga kesehatannya masing-masing, baik itu kesehatan fisik dan mental spiritual, dengan cara beristirahat ataupun dengan asupan nutrisi yang cukup. Dan sebagai kepala tim, dalam hal ini Pak D sangat memperhatikan dan menjaga dan menekan hal ini kepada masing-masing, sehingga saat perjalanan kita tidak akan menemui kendala atau masalah dan masalah-masalah yang timbul, yang berarti istilahnya meminimalkan risiko atau alias mitigation risk istilah kerennya. Dan biasanya sebelum perjalanan dimulai ada salah satu peserta atau beberapa peserta yang sudah senewan duluan, dalam istilah kerennya nervous, seperti yang ada dalam video ini. Dan kebetulan yang mengalami hal ini adalah Budi. Dan hal ini mungkin disebabkan karena khawatir yang berlebihan, tapi kita sebagai kepala tim harus bisa mengatasi tersebut dengan cara menenangkan dan memberi masukan positif serta menekan tujuan perjalanan adalah untuk bersenang-senang. Dan jadi seandainya pun kita menghadapi masalah, kita akan sering bersama dengan berdiskusi dan mencari solusi yang baik. Dan jangan lupa, sebelum kita berangkat, kita harus mengecek kembali semuanya, terkait itinerary, alat-alat yang perlu dipersiapkan, alat yang perlu dibawa, sehingga kita tidak mengalami masalah nantinya, karena semua alat-alat yang kita butuhkan ataupun perlengkapan yang kita butuhkan kita bawa semua, sehingga perjalanan kita berjalan dengan lancar, aman, selamat, dan bahagia. Baiklah, mari kita mulai perjalanan ini. Pak D berangkat dari rumah tanggal 16 Desember 2023 jam 20.00 sesuai dengan hari baik yang Pak D temukan dalam primbon. Dan trip ini akan Pak D bagi dalam beberapa etape, dan setiap etapenya akan Pak D buat videonya masing-masing agar lebih enak dalam pembahasannya. Dan ini adalah etapa 1, yaitu perjalanan dari Batang menuju ke Surabaya. Sebelum berangkat, Pak D mengisi bensin dengan kondisi full tank, kurang lebih sekitar 60 liter, yang menghabiskan dana sekitar 600 ribuan kurang lebih, dengan dimaksudkan agar kita lebih luas dalam perjalanan ini. Dan tidak lupa juga, karena zaman sekarang ini kita sudah difasilitasi pemerintah dengan jalan tol yang sangat efektif dan memperlancar perjalanan kita, sehingga kita pun harus berterima kasih kepada pemerintah karena memfasilitasi hal ini dengan baik.
Selain itu, dalam itinerary perjalanan ini agar untuk menghemat waktu dan biaya yang bisa timbul akibat perjalanan ini, maka Pak Ade memilih jalan tol sebagai solusi terbaiknya. Sehingga sebelum perjalanan Pak Ade juga mengisi 2 kartu e-tol dengan masing-masing sebesar 750 ribuan. Kenapa harus 2? Kenapa tidak 1? Karena menurut Pak Ade, untuk menghindari masalah jika salah satu kartu tidak berfungsi atau hilang saat perjalanan, kita harus menyediakan 2 kartu. Istilahnya sedia payung sebelum hujan lah guys. Dan ini ada tips buat para kepala tim. Pak Ade berpesan agar sebelum perjalanan dapat mengecek ulang kendaraan yang akan dipakai dalam trip ini. Karena ini adalah road trip, sehingga kesehatan mobil sebelum berangkat harus diperhatikan, dan itu adalah hal yang utama. Agar dimasukkan, kita tidak akan menemui kendala dalam perjalanan nanti. Pengecekan kendaraan ini dilakukan terutama pada bagian oli mesin. Yang pertama, oli mesin dipastikan baik kondisinya. Ada baiknya untuk mengganti oli mesin terlebih dahulu sehingga mesin aman, karena menurut perhitungan Pak Ade, road trip kali ini akan menempuh jarak sekitar kurang lebih 2000 kilo menurut perhitungan Google Maps loh ya. Selain itu, selain oli mesin, yang diperhatikan lagi adalah rem. Yang kedua adalah rem harus diperhatikan, harus masih memiliki kondisi kopling yang masih baik. Brake couplingnya harus dengan kondisi minimal 70%, sehingga saat dibutuhkan pada saat pengereman mendadak dalam perjalanan, rem masih bisa berfungsi secara efektif dan maksimal. Dan yang ketiga yang kita harus perhatikan adalah kondisi ban. Kondisi ban juga harus diperhatikan, dan minimal kondisi ban tersebut adalah 80%, sehingga kita dapat mengemudikan perjalanan dengan aman dan selamat sampai tujuan. Dan ada tambahan tips nih ya untuk para kepala tim atau para sopir mengenai ban. Menurut informasi dan pengalaman yang Pak Ade dapatkan, jika ban sudah berumur 5 tahun, ada baiknya ban segera diganti walaupun ban tersebut masih dalam kondisi 90% atau 100%. Karena disebabkan pada umur 5 tahun, material ban yang terbuat dari karet akan kehilangan daya lenturnya dan bisa mengakibatkan slip pada ban tersebut, terutama saat berkendara dengan kecepatan tinggi atau medan yang licin atau pada saat hujan, yang akhirnya akan berakibat fatal pada sopir dan penumpang. Ini adalah sekedar tips saja supaya kita dan keluarga dapat aman berkendara. Dan pengecekan selanjutnya adalah aki. Dalam hal ini Pak Ade menggunakan aki kering pada kendaraan yang akan digunakan road trip ini, karena dengan aki kering kita bebas dari perawatan yang agak ribet dibanding kita menggunakan aki basah. Dan tips lain yang buat para sopir atau single driver yang sangat disarankan adalah untuk mengemudi maksimal 3 jam saja, karena setelah 3 jam kita harus beristirahat. Karena dari informasi yang Pak Ade dapatkan dalam klub dan pengalaman Pak Ade sendiri, memang kalau mengemudi lebih dari 3 jam kita akan merasakan lelah dan ngantuk yang berlebihan, yang pada akhirnya akan berakibat kecelakaan yang fatal, dan itu sangat membahayakan kita dan keluarga. Dan kebetulan di sini Pak Ade juga mau memberi review tentang Kangen Water yang Pak Ade rasakan sendiri pada saat Pak Ade bawa Kangen Water itu 4 box, dengan masing-masing box itu isinya 24 botol, yang setiap botol memiliki 500 ml. Yang Pak Ade buktikan sendiri ketika Pak Ade lelah mengemudi setelah 2 jam dan merasa ngantuk karena ini adalah perjalanan malam. Dan Pak Ade setelah minum Kangen Water, entah kenapa secara ajaib mak berdunduk, ujuk-ujuk badan terasa segar kembali. Mungkin memang betul ya, air ini merupakan air alkali yang dengan pH yang lebih di atas air normal, dan akhirnya berfungsi seperti baterai alkali dalam tubuh kita. Sesuai dengan yang Pak Ade katakan di atas, bahwa baiknya sopir dapat beristirahat setelah 3 jam mengemudi, dan Pak Ade perkirakan perjalanan ke Surabaya ini akan menempuh waktu sekitar 6-7 jam. Jadi dalam itinerary Pak Ade putuskan untuk beristirahat atau mengisi bensin di 2 rest area. Di antaranya adalah rest area 575 dan rest area 725. Dalam memilih rest area ini ada baiknya dipertimbangkan di mana kita akan beristirahat sesuai kebutuhan kita, karena tidak semua rest area itu tempat yang nyaman untuk beristirahat. Ada yang toiletnya kotor, tempatnya kurang nyaman, harga makanan mahal, dan macam-macam alasan lainnya. Dan sebelum memutuskan untuk beristirahat di rest area mana Pak Ade yang mana yang Pak Ade ambil, maka Pak Ade sendiri memakai Google Map Review untuk memutuskan tersebut. Kita hidup di zaman now guys, yang hampir semua informasi dengan mudah kita dapatkan, dan ada baiknya kita memanfaatkan hal tersebut. . 。  . 。 . 。 . . . 。 . . . . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。
Suasana yang nyaman sehingga kelihatannya masjid ini sering dijadikan tempat persinggahan para musafir dan atau road tripper yang hendak ke Surabaya atau sekedar melewatinya saja, seperti teman-teman bisa lihat sendiri dalam potongan video yang ada di sini. Soalnya masjid ini letaknya dekat dari jalan tol, hanya masuk sebentar dan bisa dekat untuk melanjutkan perjalanannya. Dan di Surabaya ini Pak Ade dan keluarga menginap di Hotel Java Paragon yang Pak Ade booking lewat Traveloka. Seperti yang Pak Ade bilang bahwa Traveloka adalah teman perjalanan yang baik. Tempatnya enak, luas, cuma kalau kita bicara masalah poolnya agak jauh dari akomodasi utama. Nggak jauh sih, cuma berseberangan gedung, tapi at least masih enak lah. Dan untuk makan, Pak Ade cari yang namanya road trip murah. Akhirnya kita cari mie gacoan yang lagi tren. Dan selain itu juga Pak Ade pesan lewat GoFood atau GrabFood. Itu adalah yang paling convenient. Apalagi kebetulan kami harus melanjutkan perjalanan besok, sehingga kami tidak bisa mengeksplor Surabaya terlalu banyak. Dan kamarnya seperti teman-teman bisa lihat sendiri, ini sebetulnya Pak Ade pesan untuk 2 orang, tapi kamarnya untuk 2 orang pun agak luas. Jadi ya nyaman di hotel ini. Kami sempat sarapannya juga enak, cukuplah untuk beristirahat buat orang 4 ya. Sebetulnya kamarnya cuma buat berdua, tapi alhamdulillah hotelnya mengizinkan kami untuk pindah berempat. Terima kasih Java Paragon. Oke, jangan lupa ini video masih kita lanjutkan ke etapa 2 yang akan lebih menarik lagi, karena di situ ada destinasi dan tips-tips lainnya agar yang mau merencanakan road trip bisa berjalan dengan baik dan lancar. Jalan-jalan ke Mandalika, kita sambung ke etapa 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.